A few moments later. Oh jadi gitu ya? Iya, jadi intinya tuh kayak gitu. Guys, mau cerita. Kan kemarin gue abis magang kan. Nah aku tuh kerjaannya cuma sebenarnya input data doang. Tapi ternyata gajiku tuh lebih tinggi dari gaji mbak-mbak yang tugasnya tuh di gudang ngangkat barang tau. Wah serius, padahal pekerjaan fisiknya lebih berat ya. Nah itu yang buat aku penasaran tuh. Maksudnya tuh kayak perusahaan tuh nentuin gaji karyawan tuh dari apa sih? Apa cuma asal-asalan atau gimana? Nah, itu tuh guys ada ilmunya tahu, namanya itu job pricing. Nah, job pricing ini sama banget persis kayak tugas yang mau kita kerjain sekarang loh. A few moments later. Job pricing adalah proses menentukan nilai suatu jabatan di perusahaan. Tujuannya agar gaji yang diberikan sesuai dengan nilai jabatan dan tanggung jawabnya. Jadi tidak semena-mena untuk memberikan gaji. Tujuan dari job pricing itu ada 3. Yang pertama, keadilan internal. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab lebih besar digaji lebih tinggi. Yang kedua, daya saing eksternal. Nah, tujuannya itu agar perusahaan gak kalah saing sama kompetitor dari luar. Yang ketiga, pengendalian biaya tenaga kerja. Jadi, perusahaan bisa atur gaji sesuai keinginan dan kemampuan dari karyawan tersebut. Gaji itu nggak ditentukan dari berat ringannya kerjaan aja loh, tapi dilihat juga dari tingkat tanggung jawab, pengaruh terhadap organisasi, risiko kerja, keahlian khusus yang dibutuhkan, dan juga tren gaji di pasar. Buat nentuin harga jabatan, perusahaan bisa menggunakan beberapa metode seperti ranking jabatan yang diurutkan dari yang paling ringan ke berat. Yang kedua, classification jabatan yang dibagi ke dalam kelas atau golongan. Yang ketiga, point system, setiap aspek kerja dikasih poin lalu dihitung totalnya. Yang terakhir, market pricing, bandingin sama gaji perusahaan atau standar dari perusahaan lain. Coba kita simulasiin ya, misalkan terdapat 3 jabatan dalam satu perusahaan logistik. Yang pertama ada kurir dengan 120 poin, kemudian yang kedua ada admin logistik dengan 150 poin, dan terakhir ada supervisor gudang dengan 200 poin. Kalau dimisalkan satu poin itu sama dengan Rp15.000, maka kurir akan mendapatkan gaji sebesar Rp1.800.000, admin logistik akan mendapatkan gaji sebesar Rp2.250.000, dan supervisor gudang akan mendapatkan gaji sebesar Rp3.000.000. Tapi nantinya gaji ini akan disesuaikan dengan UMR yang berlaku di kota tersebut dan dengan kondisi perusahaan. Nah intinya sistem job pricing bikin sistem gaji di perusahaan lebih logis dan adil. Nggak cuma soal siapa yang capek-capean, tapi tentang siapa yang tanggung jawabnya lebih besar dan juga kontribusinya lebih penting. Biasanya perusahaan yang punya sistem job pricing yang baik juga punya lingkungan kerja yang sehat. Oh gitu, jadi aku sekarang tahu kalau ternyata tuh perusahaan tuh menentuin gaji karyawan gak semena-mena, tapi ada ilmunya. Nah, iya bener.